Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minas sayyidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada sudah hampir masuk di bulan Maulid, di mana bulan Maulid adalah bulan kelahiran dan junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelahiran beliau adalah sering kita tahu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semua alam, bukan hanya di kalangan manusia saja. Jadi Rasulullah dilahirkan menjadi rahmat buat semua alam, buat binatang-binatang, buat bahkan batu-batuan, dan seluruh yang ada di dunia ini adalah menjadi rahmatnya bagi semua alam dengan kelahirannya junjungan alam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkan untuk selalu membaca selawat kepada baginda Rasul. Bahkan Allah saja tidak malu-malu memberikan contoh kepada kita yang sering kita dengar setiap hari Jumat. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menjadi pelopor untuk membacakan selawat kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya juga untuk membacakan selawat kepada Nabi. Dan kita juga sebagai orang yang beriman sudah barang tentu keimanan yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam hati kita, tak lain dan tak bukan adalah menjadi rahmat buat kita sebagai bukti cintanya kita kepada baginda Rasul, dengan tidak lupa untuk selalu membacakan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip ma'asyiral muslimin bahwa dalam satu riwayat diterangkan hikayat bahwa ada salah satu orang di antara orang Yahudi pada saat itu, di mana bahwasanya Rasulullah memberikan rahmat, memberikan syafaat bukan hanya orang-orang yang beriman yang seakidah dengan beliau, tapi menjadi rahmat buat semua alam. Ketika pada saat itu ada seorang pasangan suami istri, dan istrinya sedang hamil, lalu begitu mau melahirkan, dia panggil dukun beranak ke rumahnya. Sampai di rumahnya sampai 3 hari 3 malam itu dukun beranak nginep, tapi istrinya tersebut belum melahirkan, di mana suami istri ini adalah orang Yahudi pada saat itu. Ketika di hari ketiganya si dukun beranak pulang, karena memang si istrinya belum melahirkan. Suami kebingungan ketika si istri sudah hamil tua dan sudah saatnya melahirkan, tapi sampai saat ini belum melahirkan. Ketika dia keluar dari rumah, disapa oleh tetangganya yang beragama Islam. Dia katakan, bagaimanakah istri kamu sudah melahirkan? Lalu dia katakan, istri saya belum melahirkan. Si orang muslim mengajarkan, kalau pengen istrimu melahirkan dengan gampang, maka sebutlah nama Muhammad 3 kali supaya akan mendapatkan pertolongan. Dengan pertolongan Allah mudahkan kelahiran istri kamu. Tapi ma'asyiral muslimin, si Yahudi pada saat itu ketika dikatakan memanggil nama Muhammad Rasulullah SAW ini, dia memang orang yang salah satu orang yang benci dengan Muhammad Rasulullah. Dia tidak suka, dan dia termasuk orang yang tidak mengimani apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Di malam berikutnya
Istrinya mules yang sangat dahsyat ingin melahirkan, tapi pada saat itu belum melahirkan. Lalu kata sang suami, dia berkata kepada istrinya, "Wah istriku, ada sih yang diajarkan oleh tetangga samping kepada kita, kalau pengen lahir dengan gampang, kalau pengen lahir dengan mudah, disuruh teriak, memanggil nama Muhammad 3 kali sekeras-kerasnya. Tapi maaf, saya benci dengan nama itu, saya benci dengan Muhammad Rasulullah. Tapi sementara kita diperintahkan untuk memanggil teriak namanya, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, agar supaya kamu diberikan kemudahan dalam proses kelahiran." Istri berkata, "Bang, apapun yang kita lakukan, biarinlah. Panggil dan teriak nama Muhammad sekeras-kerasnya, panggil dan teriak nama Muhammad sekeras-kerasnya, yang penting mas saya lahir." Lalu istri masuk ke dalam dapur, kemudian dia tutupi, dia ambil itu dari dalam dapur, itu panci yang besar, dia tutupi istrinya itu kepalanya pakai panci. Lalu dia suruh perintahkan istrinya untuk teriak. Kenapa ditutupi pakai panci? Supaya kalau teriak keras-keras enggak kedengeran tetangganya. Karena kenapa? Dia memang benci dengan Muhammad, kalau teriak dia malu bahwa Rasulullah diteriaki oleh istrinya. Begitu si ibu yang sedang hamil, dia panggil Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Teriakan ketiga kalinya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, si istri yang tadinya sulit dalam kelahiran, proses kelahirannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Diwasilah dengan syafaat memanggil nama baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, wassalamualaikum mukminin rahimakumullah. Sekilas bahwasanya kita orang yang beriman, selawat kepada Nabi bukan tidak ada efeknya, sudah barang tentu pasti ada efeknya. Man sholla alayya marrah, shollu alaihi asrah. Kata Nabi, siapa yang membacakan selawat kepadaku, maka aku akan bacakan selawat kepadanya 10. Orang yang tidak beriman kepada Nabi, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia panggil Muhammad Rasulullah, mendatangkan syafaat pertolongan buat dirinya. Apalagi kita ma'asyiral muslimin yang menjadi umatnya, yang menjadi pengikutnya, yang seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita adalah berdasarkan hasil daripada mencontoh daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu yang namanya batu, ketika itu batu dicium oleh baginda Rasul, maka batu itu menjadi mulia, yang disebut dengan batu Hajar Aswad. Kenapa sekarang jutaan umat manusia, bahkan miliaran umat manusia yang melaksanakan ibadah haji, lalu diberikan kesunahan untuk mencium Hajar Aswad, bukan lantaran batu itu adalah batu yang biasa. Tadinya itu batu jadi batu biasa, tapi begitu itu batu dicium, diangkat oleh tangannya baginda Rasulullah yang mulia, maka batu itu menjadi batu yang luar biasa, yang menjadi amalan ibadah, memperoleh kesunahan untuk mencium Hajar Aswad, mengikuti daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab adalah orang yang sangat sekali mengedepankan logikanya, tapi juga mengutamakan keyakinannya. Dia katakan kepada batu, andai saja engkau wahai batu, Muhammad Rasulullah tidak menciummu, maka jangan pernah bermimpi dan berharap hari ini aku akan menciummu. Tapi karena junjungan alam baginda Rasulullah yang menciummu, maka aku akan ikut kepada apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, wassalamualaikum mukminin rahimakumullah. Perayaan peringatan Maulid rasanya penting buat kita. Karena kenapa? Untuk mengenang jasa, untuk mengenang pengorbanan baginda Rasulullah dalam membawa syariat agama Islam yang sampai saat ini masuk ke kampung kita, masuk ke rumah tangga kita, masuk ke dalam keluarga kita. Tak lain dan tak bukan adalah ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perayaan Maulid ini penting buat kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah katakan, man anfaqa dirhaman fi maulidi maka annama anfaqa jabalan min zahabin fisabilillah. Siapa orang yang memberikan infak 1 dirham saja untuk perayaan maulidku,
maka orang tersebut bagaikan dia sedekah segunung yang gunungnya terbuat dari emas. Mari sama-sama di bulan Maulid ini munculkan girah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasul, mengenang sejarah-sejarah nubuwiyahnya, mengenang sejarah-sejarah kenabiannya dalam rangka meningkatkan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana umatnya nanti pasti akan dicari oleh baginda Rasul, di mana umatnya adalah orang yang selalu sering membacakan selawat kepada Nabi, orang yang selalu sering mengingat daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari pribadi dan kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.